Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 4251. Untuk hasil segera. Kecuali Linmo, semua orang tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Ranah Makamsi beberapa tingkat lebih tinggi dari Hukuan. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan dapat menyentuh ambang batas master setengah langkah. Di sisi lain, Hukuan hampir tidak ada bedanya dengan seorang pejuang yang baru memasuki seni bela diri. Sederhananya, ranah kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Sebagai metafora, orang dewasa di sana seperti menghadapi anak kecil yang baru belajar berjalan. Tapi ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Hukuan benar-benar menahan tangan besi yang terus-menerus dan bahkan membuat Makamsi terkilir. Apakah aku sedang bermimpi? Anak ini benar-benar bisa menjadi begitu kuat. Direktur Kyu berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Detik berikutnya, teriakan datang dari sampingnya. Mengapa kamu mencubit dagingku? Hei, tidakkah aku ingin mencoba melihat apakah aku sedang bermimpi? Cobalah, Paman, kenapa tidak? Kamu tidak melakukannya sendiri. Petik 2. Takut sakit. Mabon, aku khawatir orang tua ini menderita penyakit serius. Setelah diam-diam mengeluh, dia menjauh dari Direktur Kyu, orang gila. Adapun Linmo, dia cukup puas setelah melihat hasil seperti itu. Tidak buruk, tidak buruk. Hukuan juga menyeringai. Hanya saja dia memenangkan kompetisi ini. Tapi itu juga tidak nyaman. Dua baris gigi yang semula berwarna putih kini seluruhnya ternoda merah oleh darahnya sendiri. Pakaian di bagian dada juga berlumuran darah. Tuan Lin, saya rasa saya bisa melakukannya. Pada saat ini, senyumnya menjadi sangat cerah. Gigi terkatup dan kegigihannya akhirnya membuahkan hasil, meski kemenangannya tragis, namun hal itu juga membuktikan bahwa ia mampu mengejar ketertinggalan pemuda yang dijuluki jenius itu dengan mengandalkan kerja keras fisiknya. Linmo menatapnya dengan gembira dan berkata dalam hati, "Bagus sekali, kamu tidak mengecewakanku. Selamat istirahat, ini baru permulaan, masih ada jalan panjang menunggumu di masa depan." Begitu kata-kata ini keluar, Hukuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Awalnya saya ingin bertahan lebih lama, tetapi saya tidak menyangka Tuan Lin akan berhasil. Setelah mengatakan ini, momentumnya langsung anjlok. Tubuhnya juga menjadi gemetar. Ternyata dia kelelahan setelah pertempuran ini, dan tinju Makamsi menyebabkan dia mengalami luka dalam yang parah. Sekarang ekspresinya sudah rileks, dia tidak bisa bertahan lagi. Tepat ketika dia akan pingsan, Linmo melangkah maju untuk membantunya. Adapun Hukuan, dia benar-benar tidak sadarkan diri saat ini. Kemarilah, kirim Hukuan untuk beristirahat. Linmo memerintahkan dan kemudian memasukkan ramuan penyembuhan ke dalam mulut Hukuan. Setelah para pelayan mengambilnya, Linmo kemudian datang ke sisi Makamsi. Kamu lihat. Bakat tidak menentukan segalanya. Saat dia mengatakan ini, dia membantu lengan kanan Makamsi yang terkilir. Hanya ada satu klik, dan sebelum Makamsi menjerit kesakitan, lengannya telah kembali ke keadaan semula. Tapi dia tidak merasakan kegembiraan apapun saat ini. Sebaliknya, kekalahan dari Hukuan, yang selama ini dia benci, membuatnya sangat tertekan. Tuan Lin, saya belum kalah. Bahkan jika lengan kanan saya patah, saya masih memiliki lengan kiri untuk terus bertarung. Kata Makamsi dengan wajah tidak yakin. Ekspresi di sisi Makam tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berhenti berteriak, "Si tua, tutup mulut." Kalah tidaklah buruk, tetapi tidak mengetahui itu buruk. Jika hal itu menimbulkan ketidakpuasan Tuan Lin, tidak sesederhana menang atau kalah. Tepat ketika dia hendak melangkah maju, Linmo mengangkat tangannya untuk menghentikan Makam Yi. Anak muda, menjadi sombong adalah hal yang wajar,
begitu juga saya. Setelah mendengar ini, Makamsi mengangkat kepalanya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Lin Mo akan mengatakan ini tentang dia. Menang atau kalah hanya sementara. Lin Mo tercerahkan. Tetapi Anda dan saya harus melihat esensi darinya. Bakat Hukuan terlihat jelas bagi semua orang, dan kita semua juga melihat kerja kerasnya. Hari ini dia sudah setara dengan Makamsi, bagaimana dengan besok? Apa tentang lusa? Bagaimana dengan 1 atau 10 tahun dari sekarang? Pertanyaan retoris berturut-turut membuat saudara-saudara dan pemimpin kekuasaan di Makam Yi berpikir keras. Belum lama ini, di mata mereka, Hukuan hanyalah orang bodoh yang melakukan pekerjaan gila dan tidak berguna. Dalam sekejap mata, dia mampu bersaing dengan si kecil jenius Makamsi. Jika Hukuan diberi lebih banyak waktu, mungkin hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusulnya. Memikirkan hal ini, semua orang merasa stres. Akan baik-baik saja jika itu orang lain. Jika dia ditinggalkan oleh Hukuan, yang sangat berbakat, bagaimana dia bisa kehilangan muka? Pikirkan ini. Setiap orang yang telah melakukan terobosan tiba-tiba merasa tidak puas. Tuan Lin, saya ingin tahu apakah kita juga dapat memperkuat diri kita sendiri melalui metode kultivasi Hukuan. Mabon bertanya dengan nada penuh harap. Jika Anda tidak dapat membandingkan, bergabunglah. Sekalipun Hukuan memiliki kualifikasi yang buruk, mengapa sekelompok orang berbakat seperti mereka tetap tidak mampu melakukannya? Lin Mo mengangguk dan berkata, "Oke. Saya yakin Anda pernah mengalami pengalaman ini sebelumnya. Ketika kita para pejuang menguras energi spiritual dari tubuh kita, kecepatan latihan fisik kita jelas akan jauh lebih cepat." Begitu kata-kata ini keluar, Makam Yi segera menanyakan pertanyaan itu. "Tuan Lin, mengapa saya merasa metode ini tidak lebih efektif daripada latihan normal saya?" Dia secara pribadi telah mengujinya dengan Hukuan. Meskipun setelah energi spiritual terkuras dari tubuh, akan ada periode waktu di mana kecepatan kultivasi sangat lancar. Namun secara keseluruhan, ini tidak sebaik bermeditasi terus-menerus. Lin Mo tidak marah saat dihadapkan pada pertanyaan Makam 1, malah dengan tenang dia mengeluarkan botol kaca. Di tengah keraguan semua orang, dia memasukkan beberapa kerikil ke dalam botol, lalu menuangkan pasir halus, dan akhirnya mengisinya dengan air. "Apa yang kamu lakukan sebelumnya hanyalah menguras sebagian energi spiritual dari tubuhmu, begitu saja." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kerikil di dalam botol melalui energi spiritual. Tetapi ada pasir halus dan air jernih di dalam botol. "Apakah kamu mengerti sekarang? Beberapa orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu? Tuan Lin, apakah Anda mengatakan bahwa energi spiritual yang kita keluarkan sebelumnya hanya dangkal?" Makam Yi bertanya. "Tapi, kami jelas-jelas merasakan tidak ada energi spiritual sama sekali di dalam tubuh." Inilah yang ingin ditanyakan orang lain. Lin Mo tidak menjelaskan secara langsung, tapi perlahan mengangkat lengannya dan meletakkannya di bahu Tom Yi. Dalam sekejap, Makam Yi merasakan energi spiritual di tubuhnya menghilang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 detik, dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran energi spiritual apapun di dantiannya. "Apakah ini perasaan yang kamu bicarakan?" Tommy Yi mengangguk ragu. Lin Mo melanjutkan, "Ayo, serang aku dengan seluruh kekuatanmu sekarang, jangan menahan apapun." Meskipun Makam Yi tidak mengetahui niat Lin Mo, dia tetap mengikutinya dengan patuh. "Minum." Dia berteriak pelan dan tinjunya mengenai telapak tangan Lin Mo dengan keras. "Apakah pukulan ini memiliki fluktuasi energi spiritual?" Lin Mo bertanya sambil tersenyum. Saat ini, semua orang bingung. Sekarang aura dan Tian Makam 1 telah diekstraksi oleh Lin Mo. Tapi dari mana datangnya fluktuasi energi spiritual ini?
Saat semua orang bingung, Lin Mo menjelaskan. Fokusmu terlalu sempit. Reiki tidak hanya disimpan di dantian. Pahami darah, otot, dan bahkan sel. Apakah kamu mengerti sekarang? Untuk sesaat, mata beberapa orang yang hadir mulai perlahan berubah. Lampu sorot. Lin Mo juga takut beberapa dari mereka akan lambat bereaksi. Dia secara khusus mengambil botol berisi pasir halus dan air dan mengocoknya di depan semua orang. Jika Anda ingin mencapai hasil budidaya hukuan, Anda setidaknya harus membersihkan pasir halus ini. Ini, semua orang memahami kebenarannya. Tapi apa yang harus dilakukan? Semua orang mulai mendapat masalah lagi. Lin Mo bahkan tidak repot-repot menjelaskan ketika dia melihat ekspresi semua orang. Lupakan saja, jika kamu benar-benar ingin berlatih latihan fisik, tunggu saja sampai hukuan bangun dan berolahraga bersamanya. Selama kamu bisa bertahan, aku akan memberimu keterampilan latihan fisik yang sesuai. Petik 2. Jangan lihat itu. Kebanyakan orang di depanku adalah master setengah langkah. Tapi Lin Mo dapat memperkirakan bahwa tidak akan ada lebih dari 5 orang yang benar-benar dapat bertahan dalam metode pelatihan hukuan yang hampir menyimpang. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara latihan tubuh dan kultivasi, metodenya sangat berbeda. Kultivasi adalah tentang menyerap energi spiritual dan memperkuat dantian serta anggota tubuh. Tetapi latihan tubuh adalah latihan yang lengkap dan tepat waktu hingga ekstrim, yang terus-menerus melemahkan tubuh. Setelah tubuh mencapai batasnya, energi spiritual dicurahkan ke dalamnya, memungkinkan tubuh fisik menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sama seperti hukuan, meski proses ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya membutuhkan kemauan yang sangat kuat. Jika bukan karena ini, seni bela diri kuno tidak akan hilang dalam sungai panjang sejarah. Namun, di hadapan mereka, beberapa orang tampak masih bersemangat. Ayo pergi, ayo kita mencobanya. Hukuan bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa dan kita tidak bisa. Apakah kamu ingin datang bersama, Lao Wang? Menghadapi undangan Direktur Qiyu, pikir Wang Changxing untuk sementara. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menolak. Saya masih harus berhati-hati dengan keluarga Lawrence, mari kita bicarakan nanti. Tentu saja, itu hanya alasan baginya. Yang benar-benar membuatnya menolak adalah metode budidaya yang hampir sesat. Mulailah pada jam 4 atau 5 pagi dan berolahraga tanpa henti hingga larut malam. Wang Changxing sangat menyadari metode ini. Dia tidak bisa melakukannya. Namun, beberapa orang lainnya terlihat sangat tertarik. Setelah beberapa patah kata, Direktur Qiyu dan Ma Bangdang pergi mencari hukuan bersama. Tunggu sampai semua orang pergi. Feng Wuxiu tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Sage medis Lin, apakah ini benar-benar 4 teknik pemurnian tubuh yang dipraktikkan hukuan yang kita buat sebelumnya? Ekspresinya menjadi sedikit berbeda saat ini. Harapan dan kerinduan. Lin Mo melambaikan tangannya berulang kali, berhenti, berhenti. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa keempat teknik pemurnian tubuh ini milikku sendiri, tolong letakkan di luar sana. Feng Wuxiu berhenti, siapa yang mengira itu hal ini sebenarnya bisa berhasil? Dan itu dimodifikasi oleh seorang gadis yang usianya tidak lebih dari 10 tahun. Saat itu, Wu Hen yang sedang bersenang-senang melompat kembali ke dalam rumah. Guru, lihat, saya telah mempelajari teknik pemurnian tubuh yang Anda minta saya lakukan. Apa, kali ini? Lin Mo bingung. Kamu sangat bagus, mengapa kamu berlatih hal itu? Wu Hen menahan kata-katanya dan menjawab, aku sudah mempelajari teknik gerakan yang diberikan saudari Sue Lian kepadaku. Itu bukan karena aku bosan, jadi aku cobalah. Saya belum menguasai teknik pemurnian tubuh ini. Sederhana sekali. Saya bisa menguasainya segera setelah saya mempelajarinya. Namun,
Mengetahuinya dan seberapa jauh teknik tersebut telah dipraktikkan adalah hal yang sangat berbeda. Feng Wuxiu juga penasaran dan berkata sambil tersenyum. Wu Hen, ayolah, coba efek teknik pemurnian fisik itu padaku. Wu Hen memiringkan kepalanya, memikirkan tatapan bertanya-tanya Lin Mo. Kalau begitu tolong puaskan keingintahuan senior Feng. Faktanya, Lin Mo sendiri juga ingin melihat sejauh mana Wu Hen telah berkultivasi. Namun setelah dia selesai berbicara, terdengar jeritan dari telinganya. Lin Mo tertegun sejenak ketika dia melihat lubang besar di dinding rusak di depannya. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat ke samping Sue Lian sama terkejutnya dengan dia. Satu pukulan menjatuhkan seorang master yang telah berlatih selama hampir 100 tahun. Apa yang terjadi di dunia ini? Meskipun Feng Wuxi menganggap entengnya, Wu Hen mengambil tindakan secara tiba-tiba. Mungkin ada unsur lengah untuk sementara waktu, tapi bayangkan saja, Lin Mo masih punya waktu 1 bulan lagi sebelum dia berusia 10 tahun. Ranahnya masih jauh dari mencapai level master setengah langkah. Gadis kecil seperti itu menjatuhkan Grandmaster dengan 1 pukulan. Ini benar-benar menyebabkan pandangan dunia Lin Mo runtuh. Mungkinkah dia secara tidak sengaja menciptakan teknik pemurnian tubuh yang unik? Sekarang, Feng Wuxiu yang tidak terawat muncul di depan semua orang dengan sedikit batuk sambil mengibaskan debu di sekitarnya. Saat ini, wajahnya sudah penuh rasa malu. Tidak ada jaminan untuk festival yang terlambat. Dia tidak menyangka ini dan kekuatan mengerikan gadis kecil itu. Lin Mo melirik Feng Wuxiu yang malu dan hampir tertawa. Orang tua ini membuatmu begitu perhatian, kamu pasti dirugikan sekarang, kamu pantas mendapatkannya. Tentu saja, ejekan tetaplah ejekan, dan masih ada hal yang lebih penting yang menunggu untuk dia jelajahi. Murid, beritahu saya, bagaimana Anda mengembangkan kekuatan aneh seperti itu? Wu Hen berkedip kebingungan, Guru, apakah ini sulit? Saya hanya mengikuti teknik pemurnian tubuh, lalu gunakan saja kabut hitam untuk melunakkan anggota badan dan tulang. Petik 2. Seperti ini. Saat dia mengatakan itu, dia melahirkan kabut hitam Zhusheng, dan Ning Rao menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, kabut hitam tebal mulai menembus kulit halus Wu Hen. Di bawah tatapan ngeri ketiga orang itu, tubuh Wu Hen terus bertambah kuat dengan kecepatan yang terlihat. Bentak. Setelah beberapa saat, Wu Hen mengepalkan tinjunya dan menghasilkan ledakan sonik. Jangan melihat tampilan tinju kecil berwarna merah muda yang tidak berbahaya itu. Tapi Lin Mo bisa merasakan kekuatan mengerikan dari ruang terdistorsi yang muncul dari posisinya. Jika seorang master biasa menerima pukulan, dia akan tetap setengah cacat bahkan jika dia tidak mati. Ini, Feng Wuxiu terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Medical Saint Lin, monster macam apa yang kamu rekrut? Jenius dan monster tidak lagi cukup untuk menggambarkan kualifikasi Wu Hen yang menantang surga. Meskipun keempat teknik pemurnian tubuh ini sangat kuat, mereka tidak dapat membiarkan seseorang memiliki kekuatan master secara langsung hanya dalam beberapa hari. Lin Mo hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat ini. Dia juga ingin tahu tentang masalah ini. Bukankah teknik pemurnian 4 tubuh memerlukan latihan keras siang dan malam untuk merangsang potensi tubuh fisik? Gadis kecil ini benar-benar mencapai hasil yang akan dicapai orang lain dalam beberapa tahun atau bahkan 10 tahun hanya dengan membiarkan kabut hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli betapa tenangnya Lin Mo, dia tidak bisa menahan rasa iri di dalam hatinya. Kabut hitam ini jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, ditambah dengan bakat Wu Hen yang menakutkan. Mungkin tidak lama lagi saya bisa melampaui diri saya sendiri. Ini adalah tekanan yang besar. Meski begitu, Lin Mo masih memiliki keraguan di benaknya yang perlu diselesaikan. Murid,
bisakah kamu menggunakan kabut hitam untuk terus memperkuat dirimu? Melihat ekspresi bingung Wu Hen, Lin Mo menambahkan, apakah ada batasan untuk peningkatan? Pertanyaan ini sangat penting sehingga Feng Wuxi pun mau tidak mau menajamkan telinganya. Iya, Wu Hen mengangguk. Keadaan saat ini hampir mencapai batasnya. Saat dia mengatakan ini, dia mengayunkan tinju kecilnya seolah ingin menunjukkan. Bang-bang. Gerakan besar itu seperti guntur. Feng Wuxiu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat membuka jarak antara kedua pihak. Jika hal ini terjadi, bukan berarti tidak ada jaminan akhir tahun. Adapun Lin Mo, dia juga memiliki jawabannya di dalam hatinya saat ini. Tampaknya batas saat ini dari keempat teknik pemurnian fisik ini hanya dapat mencapai master. Mari kita tunggu dan lihat kapan kamu menerobos ke Grandmaster atau level yang lebih baik. Lin Mo dengan penuh kasih mengusap kepala murid kesayangannya. Sekarang dia telah memutuskan untuk melakukannya, Lin Mo tentu saja tidak akan puas. Feng Wuxiu mungkin juga melihat ambisi Lin Mo dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Medis Saint Lin, apakah Anda berencana untuk mengembangkan keempat teknik pemurnian tubuh ini ke tingkat suci? Lin Mo hanya tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Mencapai kekuatan yang sebanding dengan seorang master melalui keterampilan fisik adalah sebuah tujuan, tetapi itu bukanlah tujuan utamanya. Setelah terlibat dalam masalah ini, Lin Mo juga memperhatikan bahwa Feng Wuxiu tiba-tiba menjadi gugup. Lin, sage medis Lin, itu, kata Feng Wuxiu genit sambil menggosok tangannya. Petapa medis Lin, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku gambaran tentang keempat teknik pemurnian tubuh ini. Setelah mengatakan itu, dia merasakan pipinya sangat panas. Saat teknik ini pertama kali ditemukan, dia dan Guizhou masih tidak menyukainya dalam segala hal. Bahkan sebelum melihat hasil luar biasa dari 4 teknik pemurnian tubuh, dia perlahan-lahan masih membencinya. Siapa sangka Lin Mo akan berhasil. Lin Mo mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman lucu. Oh, Senior Feng, bukankah kamu selalu meremehkannya? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, wajah lama Feng Wuxiu langsung memerah. Mungkin karena khawatir dengan wajahnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jika tidak nyaman, lupakan saja. Memikirkan semua ketidaksukaan sebelumnya, dia tidak bisa lagi menundukkan wajahnya. Lin Mo hanya bercanda, karena Feng Wuxi telah berbicara, dia tentu saja tidak akan menolak. Bagaimanapun, Feng Wuxiu berpartisipasi dalam seluruh proses mulai dari pembuatan draft pertama hingga diskusi dan revisi berikutnya. Sekarang, aku sudah menyiapkan ramuannya sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan 4 teknik pemurnian tubuh. Feng Wuxiu juga buru-buru mengambilnya dan memasukkannya ke dalam pelukannya seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Teknik pemurnian 4 tubuh mungkin tidak banyak berguna bagi organisasi 7 dosa mematikan mereka, yang merupakan kumpulan para jenius. Lagi pula, tidak ada orang jenius yang akan melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Yang benar-benar dipedulikan Feng Wuxiu adalah kehormatan ini. Dengan atau tanpa keberadaan monster ini, keempat teknik pemurnian tubuh ini pasti akan mengembalikan kejayaan seni bela diri kuno di masa lalu. Jika dia bisa membuka jalur seni bela diri baru saat itu, bukankah Feng Wuxiu akan menjadi salah satu pendiri jalur ini? Gaga punya wajah. Memikirkan hal ini, tatapannya menjadi lebih intens. Untungnya, seorang jenius seperti Wu Hen telah setuju untuk menjadi penatua yang mulia dari 7 dosa mematikan mereka. Sekarang dia menginginkan salinan teknik pemurnian 4 tubuh untuk tujuan ini. Lin Mo secara alami mengetahuinya, itu hanya pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak. Di pihak Feng Wuxiu, melihat tujuannya tercapai, dia merasa jauh lebih nyaman. Namun saat ini,
dia masih memiliki keraguan yang lebih besar di benaknya. Nona Snow Lotus, bisakah Anda mengizinkan saya melihat teratai hijau 9 daun milik Anda? Setelah mengalami semuanya tadi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Energi roh obat yang dapat menyembuhkan luka dan membantu kultivasi sepertinya selalu mempunyai kesan tertentu, tetapi saya tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Suelian tidak menolak. Dia memandang Lin Mo tanpa meninggalkan jejak apapun, dan kemudian mengaktifkan energi spiritualnya. Sesaat, teratai hijau berdaun 9 muncul lagi di depan matanya. Senior, ada apa dengan King Lianku? Feng Wuxiu merasakannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Mungkin aku terlalu memikirkannya, tapi tidak ada masalah. Meskipun tidak banyak benda langka dan benda suci di dunia, jumlahnya juga cukup banyak. Beberapa kesamaannya masuk akal. Apalagi benda suci Dunhuang yang legendaris ini adalah yang terbaik di antara semuanya. Jika tidak sedikit aneh maka tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Feng Wuxiu menepis spekulasi di benaknya. Selamat kepada Saint Snow Lotus atas terobosannya. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Setelah menyelesaikan keraguan di hatinya, Feng Wuxiu langsung meninggalkan tempat itu. Di tempat, Lin Mo dan Suelian saling memandang, dan keduanya diam-diam menghela nafas lega. Hal yang paling dikhawatirkan Lin Mo adalah Feng Wuxiu dapat mengidentifikasi semangat pengobatan 1000 tahun, Radix Polygonum Multiflorum tua. Dihadapkan pada harta karun yang memperpanjang hidup, dia tidak berani bertaruh apakah Feng Wuxiu akan tergoda. Setelah terekspos, kemungkinan besar akan terjadi badai berdarah. Untungnya, saya akhirnya berhasil melewatinya sekarang. Untungnya, kamu pintar, Lin Mo memuji sambil tersenyum. Semua ini harus dikaitkan dengan respons yang tepat waktu. Melalui teratai hijau 9 daun, ia menyerap sejumlah besar semangat obat Polygonum Multiflorum berusia ribuan tahun dan menyamarkannya. Saat itulah Feng Wuxiu menjadi curiga. Suelian juga tersenyum. Apakah kamu baru mengetahuinya? Atau apakah aku tidak pintar sebelumnya? Lin Mo, menghadapi proposisi ini, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Untungnya, melihat ekspresi malunya, Suelian berhenti menggoda Lin Mo. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Ngomong-ngomong, kenapa sikapmu terhadap Feng Wuxiu tiba-tiba berubah? Suelian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika saya ingat dengan benar, Lin Mo sangat muak dengan 7 orang berdosa mematikan ini sebelumnya. Kalau tidak bisa bolak-balik, masuk saja dan jangan bolak-balik. Melihat kembali periode waktu ini, Lin Mo akan meminta Feng Wuxiu untuk mengirimkan bahan obat tanpa keraguan, dan lain kali dia akan meminta Feng Wuxiu untuk menyiapkan teknik pemurnian tubuh. Bisa dikatakan sikap sebelum dan sesudahnya berubah 180 derajat. Melihat masalah ini disebutkan, Lin Mo tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan proses perekrutan Feng Wuxiang. Setelah Suelian mendengarkan, dia berpikir sejenak dan kemudian bertanya. Jadi, apakah kamu berencana untuk bergabung? Dilihat dari semakin seringnya kontak antara Lin Mo dan Feng Wuxiu selama periode ini. Faktanya, jawabannya mungkin sudah ada. Lin Mo sedikit mengangguk, ya, saya sudah merencanakannya. Setelah saya menyelesaikan semua masalah di Pulau Kematian, saya berencana untuk pergi ke 7 dosa mematikan. Anda tahu, pertikaian darah keluarga Lin kami, adil kekuatanku saat ini jauh dari mampu membalas dendam. Jika aku bisa mengambil 7 dosa mematikan di bawah komandoku, aku pasti akan menjadi kekuatan utama dalam balas dendam. Pada titik ini, matanya perlahan beralih ke Wu Hen yang sedang bermain di halaman belakang. Selain itu, jika aku bisa mendapatkan pijakan yang kuat di 7 dosa mematikan, aku juga bisa membantu Wu Hen. Mungkin di masa depan,
gadis kecil ini akan mampu sepenuhnya mengambil alih 7 dosa mematikan. Untuk dua tujuan ini, Lin Mo akhirnya tergerak oleh usulan Feng Wuxiu. Di satu sisi, untuk membalas dendam, dan di sisi lain, untuk membangun kekuatan sendiri bagi murid-muridnya. Sue Lian juga berkata dengan persetujuan. Memang tidak ada masalah. Hanya saja 7 dosa mematikan terlalu dalam, jadi kamu harus berhati-hati. Ada banyak ahli di sini, dan kamu adalah pendatang baru. Selain Feng Wuxiu, tidak ada tim sama sekali. Berbicara tentang ini, mata Sue Lian tiba-tiba berbinar. Bagaimana jika aku, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Mo langsung menyela. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Lin Mo langsung menolak karena dia tidak mengetahui rencana Sue Lian. Kamu adalah masa depan Suaka Dunhuang, kamu tidak boleh mengarungi air berlumpur ini. 7 dosa mematikan tidak hanya misterius, para ahli di dalamnya dibangun oleh para jenius terbaik dari semua kekuatan. Bahkan Lin Mo sendiri tidak bisa menjamin di mana dia akan berada di masa depan. Belum lagi Snow Lotus juga terlibat. Sue Lian tampak tidak puas dan bertanya dengan marah. Apakah aku sangat lemah? Atau karena kurangnya kualifikasiku sehingga karena langkah kakimu? Petik 2. Jika itu normal, kata-kata ini mungkin masih berakibat fatal bagi Lin Mo. Tapi saat ini tidak berfungsi sama sekali. Tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Lin Mo berkata dengan nada tegas. Kamu berbeda dariku. Justru karena bakat, pengobatan, dan seni bela dirimu yang luar biasa, Suaka Dunhuang perlu semakin berkembang. Selain itu, kesulitan apa yang bisa mengalahkanku selama ini? Lin Mo sepertinya menyadari bahwa sikapnya agak keras, dan nada suaranya tiba-tiba berubah. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Kali ini, giliran Sue Lian yang terdiam. Oke, tapi kamu harus lebih berhati-hati. Lagi pula, aku. Di tengah kata-katanya, Sue Lian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu masih punya keluarga yang menunggumu. Lin Mo saat ini fokus membujuk Snow Lotus, tapi dia tidak menemukan ada yang salah. Jangan khawatir, lagi pula, aku masih memiliki Wu Hen yang perlu dilindungi. Petik 2. Oke, ini semua untuk nanti. Aku belum memberitahu Feng Wuxiu. Petik 2. Saat ini, aku masih harus berurusan dengan orang-orang di Pulau Kematian terlebih dahulu. Ini masalah sepele. Meskipun kekuatan keseluruhan Pulau Kematian jauh berbeda dari 7 dosa mematikan. Namun sebagai tempat transit semua kekuatan di Lin Mo, ini juga merupakan area yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, masyarakat Distrik 3 masih menunggu saya mewujudkan impian mereka untuk mempersatukan dunia. Setelah ngobrol singkat dengan sang kekasih, Sue Lian kemudian mengubah topik menjadi Polygonum multiflorum yang berusia ribuan tahun. Produk ini hanya dapat menggantikan rasa sakit yang hilang sebelumnya. Ambillah dengan cepat. Petik 2. Situasi di Pulau Kematian menjadi semakin kacau sekarang. Penting bagi Anda untuk bergegas dan mendapatkan kembali kekuatan Anda. Petik 2. Lin Mo tidak membantah ini. Perang antara Distrik 3 dan Lawrence akan segera dimulai, dan distrik lain juga berada di bawah kendali penguasa di belakang mereka, siap mengambil tindakan. Kekacauan akan datang, dan dia membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi semuanya. Setelah Lin Mo mengambil alih Millennium Polygonum Multiflorum yang disegel kembali, dia langsung mulai merawat dirinya sendiri. Adapun Sue Lian, dia baru saja menerobos dan membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Jadi keduanya mengambil tindakan secara terpisah. Sebelum mengobati sakit hatinya, Lin Mo datang ke sisi Gong Sun Tai secara khusus. Setelah memeriksa dan melihat kondisinya stabil, dia datang ke kamarnya. Di bawah gelombang energi spiritual,
Lin Mo langsung mengatur formasi di setiap sudut ruangan. Setelah memastikan bahwa tidak ada celah, dia mengeluarkan Millennium Polygonum Multiflorum. Membuka segel di bawah kain teratai salju di atas, kekuatan obat yang kaya muncul sekali lagi. Sesaat, seluruh ruangan langsung dipenuhi aroma obat. Pada saat ini, Lin Mo merasakan luka tersembunyi di tubuhnya perlahan menghilang hanya dengan menarik napas. Apalagi setelah kehilangan seluruh kerja kerasnya, gejala sisa yang tersisa perlahan melemah. Tentu saja, ini sepenuhnya karena Ren Shou telah disegel terlalu lama dalam 1000 tahun terakhir, dan roh pengobatan telah berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begini cara kerjanya, Anda tetap perlu meminumnya jika ingin sembuh total. Memikirkan hal ini, Lin Mo mengeluarkan pisaunya, memotong sebagian kecilnya, dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Meskipun bahan obat terbaik ini dapat memberikan efek yang lebih besar setelah dimurnikan. Namun proses ini, apapun pengumpulan dan pengambilan obatnya, waktu yang dibutuhkan untuk proses pemurnian obat mujarab saja perlu dihitung dalam hitungan bulan. Tapi yang paling dipedulikan Lin Mo saat ini adalah waktu. Lebih aman jika diminum langsung. Bersamaan dengan itu, potongan kecil Polygonum Multiflorum masuk ke perut. Lin Mo langsung merasa panas di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada api yang menyala di tubuhnya. Setelah beberapa saat, permukaan tubuh dipenuhi keringat, dan pakaian basah kuyup. Energi roh obat yang kaya terakumulasi dengan gila-gilaan dan mengalir ke 5 rumah besar. Obat yang sangat ampuh. Lin Mo hanya bisa menghela nafas. Jika dia tidak berada di alam Grandmaster, dia akan kewalahan oleh energi roh obat yang kaya saat ini. Senja, cabang Willow di bulan. Di dalam kamar, Lin Mo sedang duduk bersila di lantai, dan kulitnya menjadi merah saat ini. Setelah setengah hari bimbingan, sepotong kecil Polygonum Multiflorum berusia 1000 tahun di tubuhnya telah dimurnikan sepenuhnya olehnya. Semangat obat yang kaya mengalir ke jantung dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, kerja keras yang hilang sebelumnya perlahan mulai memadat. Panggilan. Dengan nafas keruh, energi spiritual di sekitar Lin Mo tiba-tiba muncul. Untuk sesaat, ruangan yang semula tenang tiba-tiba dipenuhi angin kencang. Saat angin kencang menyapu, seluruh furnitur dan ornamen di depannya berubah menjadi bubuk. Tanda pedang yang tebal muncul di dinding. Melihat aura kekerasan hendak menembus segel, Lin Mo tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, angin kencang menghilang seketika. Di sisi lain, aura Lin Mo menjadi padat dan stabil saat ini. Akhirnya pulih. Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia saat dia merasakan darah di tubuhnya yang sudah habis. Sekarang semua kekuatannya telah pulih, dan di bawah pengaruh semangat obat ini, masih ada beberapa terobosan kecil. Tidak hanya itu, setelah dibaptis oleh Ren Shou selama ribuan tahun, organ dalam dan meridiannya menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan sebelum dia kehilangan semua usahanya, dia tidak hanya pulih, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 obat suci teratas, efek ini luar biasa. Setelah menghela nafas dengan emosi, dia merosot dengan nyaman. Seketika terdengar suara retakan tulang di ruangan itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Mabon harus menata semua perabotan lagi. Lin Mo melirik ke ruangan kosong itu dan menyegel Shou yang berusia 1000 tahun lagi. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, dan jendela langsung terbuka. Setelah angin sepoi-sepoi berlalu, ruangan itu kembali rapi seperti sebelumnya, dengan jelas menunjukkan apa artinya menjadi rumah sungguhan dengan hanya 4 dinding. Tidak ada yang lain selain Lin Mo. Sebelumnya, karena dia khawatir roh obat akan terungkap lagi, Lin Mo secara khusus menyiapkan formasi dan isolasi ruangan sepenuhnya dari dunia luar. Sekarang setelah formasi dihilangkan,
suara dari halaman belakang juga mencapai telinga Lin Mo. Suara yang teredam tidak diragukan lagi adalah gerakan Wu Hen. Ketika Lin Mo masuk dan melihat-lihat, sosok cantik berkedip-kedip di halaman belakang. Saudari Suelian, aku akan bergerak, hati-hati. Jangan khawatir, kamu harus bisa menyusulku. Menghadapi ejekan Suelian, pipi kecil Wu Hen langsung melotot. Itulah yang kamu katakan. Karena tidak yakin, dia mengayunkan tinjunya ke udara dan segera mulai berlari. Dalam sekejap, hanya dua bayangan hitam yang terlihat berkedip-kedip di seluruh halaman belakang menghadap cahaya bulan. Suelian juga sepertinya sengaja menggoda Wu Hen. Terlihat jelas ketika kedua belah pihak hendak mendekat, Suelian selalu mempercepat sedikit tanpa meninggalkan jejak apapun. Kemudian, posisi kedua wanita tersebut berubah dan mereka langsung dipisahkan. Semakin sering hal ini terjadi, Wu Hen semakin tidak yakin. Tapi melihat dia tidak bisa mengejarnya, dia memutar matanya. Kakak, kamu tidak boleh menyerah pada kami masih anak-anak. Kamu sangat cepat, siapa yang bisa mengejarmu? Wow, dia menutup matanya dengan kedua tangan dan melihat. Posturnya seolah-olah dia menangis karena marah. Baru pada saat inilah Suelian berhenti. Tepat ketika dia hendak melangkah maju untuk menghiburnya. Bibir Wu Hen tiba-tiba menampakkan senyuman yang menunjukkan kesuksesan. Hei, aku berbohong padamu. Setelah mengatakan itu, tangan kecilnya tiba-tiba meraih pakaian Suelian. Melihat Suelian akan jatuh ke dalam perangkap gadis kecil itu, sosoknya tiba-tiba menjadi tidak menentu. Wu Hen jelas sudah menggenggam sudut bajunya di tangannya. Namun di detik berikutnya, Suelian secara misterius menghilang dari pandangan dan muncul di kejauhan dengan senyuman terus-menerus di wajahnya. Gadis kecil, jika kamu ingin berbohong padaku, kamu harus menunggu beberapa tahun lagi sebelum memberitahuku. Wu Hen begitu terpancing oleh Suelian sehingga amarahnya kembali menyerangnya. Saudari Suelian, kamu sebenarnya berbohong padaku. Lihat tinju besi Wu Henku, ada. Dengan teriakan manis, sosok Wu Hen langsung terbang di depannya. Serangan yang begitu frontal, apalagi mengenai seseorang. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh ujung pakaian Suelian. Setelah kedua belah pihak semakin dekat, Suelian hanya berbalik ke samping dan menghindar dengan mudah. Tapi dia menghindarinya, tapi Lin Mo yang datang karena penasaran mengalami bencana. Aku melihat tinju kecil berwarna merah muda itu tiba-tiba berlari ke arahku. Karena lengah, dia hanya bisa mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di depan dirinya. Ledakan. Dengan suara teredam, seluruh halaman belakang langsung berubah menjadi berantakan oleh gelombang udara horizontal. Ah, Tuan, kenapa kamu ada di sini? Seru Wu Hen. Mereka berdua baru saja berpikir untuk bermain-main, dan baru sekarang mereka melihat Lin Mo muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Suelian juga datang pada saat ini dan bertanya dengan sedikit khawatir. Dia telah melihat tinju gadis kecil ini sebelumnya, dan bahkan seorang guru biasa pun akan kesulitan menerimanya. Apa yang bisa saya lakukan? Hehe, jawab Lin Mo dengan tenang. Namun tangan kanannya yang tersembunyi di belakang punggungnya mulai berputar. Meskipun dia menahan pukulan lucu Wu Hen, tapi dia juga merasa tidak enak badan, dan seluruh tangan kanannya masih mati rasa sampai hari ini. Untuk menutupi rasa malunya, dia mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh kepala kecil Wu Hen. Murid, kamu sangat kuat. Kamu tidak boleh bermain seperti ini dengan bangsamu sendiri di masa depan. Orang biasa dijamin akan terlempar keluar dari lumpur saat menghadapi serangan ini. Memikirkan hal ini, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Bakat gadis kecil ini dikombinasikan dengan energi hitam aneh itu, efeknya sungguh menakutkan. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Wu Hen meningkat hingga menguasai kekuatan.
Gadis kecil yang awalnya lucu ini telah berubah total menjadi loli yang kejam. Lin Mo saat ini dapat membayangkan bahwa di masa depan, gadis kecil ini akan meledakkan musuh dengan satu pukulan. Di sisi lain, Wu Hen sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia masih berpuas diri saat ini. Tuan, jangan khawatir. Saudari Suelian sudah membantu saya mengendalikan kekuatan saya. Petik 2. Tidak, ini dia. Saat dia mengatakan ini, dia dengan gembira mengangkat kalung dengan 5 batu pelindung yang tertanam di dalamnya dan mengalungkannya di lehernya. Ketika Lin Mo melihat benda ini, dia langsung merasa benda itu tampak familiar. Setelah menoleh, dia melihat leher kosong Suelian dan langsung memahami sesuatu. Ini tidak bagus. Lagi pula, ini adalah milik pribadi orang lain, jadi agak tidak pantas untuk menyimpannya di tubuh muridnya. Suelian memelototinya secara langsung. Wu Hen bukan hanya muridmu, tapi juga adikku. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Wu Hen. Ayo, telepon kakak. Wu Hen menyipitkan matanya dan memanggil kakak sambil tersenyum, meninggalkan bekas bibir tipis di wajah putih Suelian. Bagus sekali. Suelian mengulurkan tangan dan menggaruk hidung kecilnya, lalu menoleh dan menatap Lin Mo dengan bangga. Apa yang terjadi padaku, kakak perempuan, memberikan hadiah ini kepada adikku. Dan ini juga cara terbaik untuk menekan kekuatan fisik aneh Wu Hen. Selama dia memakai kalung ini, dia tidak akan berbeda dari yang lain, gadis kecil. Setelah mendengar ini, Lin Mo tidak berkata apa-apa lagi. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian kekhawatirannya. Dia takut gadis kecil ini tidak bisa mengendalikan kekuatan anehnya dan menimbulkan masalah. Selain itu, mengingat sifat keras kepala Suelian. Setelah dikirim, sangat mustahil untuk mendaur ulangnya. Oke, sebaiknya kamu menangani semuanya di garis depan. Setelah Suelian dan Wu Hen bermain-main sebentar, mereka mulai mengusir orang-orang. Saya akan membawa latihan Wu Hen bersamamu, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Lin Mo diusir dari halaman belakang dan keluar begitu saja. Tepat pada waktunya untuk melihat bagaimana tubuh Hu Quan pulih. Pemuda ini adalah tokoh kunci dalam verifikasi 4 teknik pemurnian fisik, sehingga sulit baginya untuk melakukan kesalahan. Dan tidak lama kemudian dia pergi. Sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, dan wajah tua muncul di depannya dengan keluhan. Lin Mo juga kaget. Sialan, hantu tua, apakah kamu benar-benar hantu? Kamu ingin membuatku takut sampai mati. Petik 2. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, kalau tidak dia akan menamparnya. Guizhou berkata polos dengan ekspresi kesal. Tuan Lin, apakah Anda berani bersumpah demi hati nurani Anda? Lin Mo bertanya tanpa berkata-kata, hati nurani apa? Sumpah apa? Apakah Anda minum anggur palsu? Mengapa saya tidak mengerti sepatah kata pun? Pada saat ini, aku hanya merasa sedikit bingung. Wajah Guizhou masih dipenuhi dengan keluhan. Terakhir kali, kamu dan Mabon itu bertemu kesempatan untuk mempelajari jurus paling kuat. Kebetulan aku sedang pergi. Kali ini, Nona Snow Lotus membuat terobosan dan menyerap jurus-jurus yang luar biasa, semangat pengobatan. Peluang. Aku tidak di sini. Pada titik ini, Lin Mo bahkan samar-samar bisa melihat air mata di sudut mata lelaki tua itu. Tanyakan saja, apakah kamu sengaja menghindariku? Suatu saat karena dia diprovokasi oleh Lin Mo dan kembali dengan marah. Suatu saat karena saya perlu mundur selama beberapa hari. Dua ketidakhadiran Lin Mo ini kebetulan hanya sebuah kebetulan. Hal ini bahkan membuat hantu tua itu merasa ragu. Tuan Lin, saya bertekad untuk mengikuti Anda. Bahkan jika tidak ada pujian, ada kerja keras. Dengan hal yang baik, Anda tidak bisa melupakan saya, Pak Tua. Lin Mo mendengar omelan. Setelah mengomel beberapa saat, dia akhirnya sadar.
Begini, ini benar-benar suatu kebetulan. Memang benar begitu, biasanya hantu lelaki tua ini selalu ada di sisinya. Justru dua hal baik inilah yang sangat dia rindukan. Mungkinkah hantu tua ini bertentangan dengan horoskopnya sendiri? Lain kali Anda bertemu Daorending, Anda harus memberi ramalan baik kepada hantu tua ini. Memikirkan hal ini, Lin Mo hanya bisa menghiburnya. Itu semua kebetulan. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Lain kali jika sesuatu yang baik terjadi, aku akan datang kepadamu sesegera mungkin. Aku berjanji. Setelah mendengar ini, suasana hati Guizhou yang mengeluh menjadi tenang sedikit. Itulah yang kamu katakan. Ya, aku mengatakannya. Lin Mo hanya bisa merespons dengan sabar. Saya tidak menyangka lelaki tua ini akan tetap memiliki sisi kekanak-kanakan meskipun usianya sudah lanjut. Mungkin orang seperti inilah yang dibicarakan oleh anak tua itu. Aku akan memeriksa Hukuan sekarang. Apakah kamu mau ikut denganku? Guizhou tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengangguk. Pergi, kenapa tidak pergi? Setelah menderita dua kekalahan ini, dia telah membuat sumpah rahasia di hatinya. Mulai sekarang, bahkan jika langit turun, dia akan tetap menempel di sisi Lin Mo. Di sisi lain, Hukuan, yang sedang koma, juga terbangun dengan samar. Namun saat dia membuka matanya, dia langsung terkejut. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat beberapa penguasa lainnya menatapku dengan mata membara. Hukuan tanpa sadar menarik selimutnya. Aku pergi. Wajah Mabon langsung menjadi gelap saat melihat ini. Apa yang kamu pikirkan? Kami tidak peduli tentang itu. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Meskipun Hukuan tidak tahu mengapa orang-orang ini muncul di sini, tetapi melihat Mabonde terlihat sangat cemas, dia bertanya diperiksa itu sendiri. Setelah terobosan ini, tidak hanya kekuatannya yang meroket, tetapi kemampuannya menyembuhkan dirinya sendiri menjadi luar biasa. Cedera yang awalnya membutuhkan waktu 2 atau 3 hari untuk sembuh. Sekarang saya hanya pingsan sebentar dan kemudian sembuh total. Tidak ada masalah. Mabon mengangkat alisnya, masih bisakah kamu melompat? Yah, seharusnya tidak menjadi masalah.